Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Morita dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan Lamsol, bintang dan angka, yang dimana kita akan membuat program yang nanti outputnya akan berupa susunan bintang yang berbentuk segitiga siku-siku terbalik, lalu dilanjutkan dengan susunan angka berurut yang membentuk segitiga siku-siku. Kita langsung ke logika dan deskripsi program. Lalu program ini dimulai dengan mendeklarasikan variabel i, j, dan n, lalu dengan angka juga dengan tipe data integer, lalu variabel angka kita isi dengan nilai 1, kemudian program menunggu input dari keyboard disimpan ke dalam variabel n. Lalu dalam program ini kita akan menggunakan nested for atau perulangan bersarang sebanyak 2 kali. Hal ini diperlukan karena kita akan mencetak dua pola, yaitu susunan bintang yang bentuk segitiga siku-siku terbalik, atau itu kita sebut aja perulangan pertama. Lalu perulangan kedua merupakan angka berurut yang membentuk segitiga siku-siku. Pada perulangan pertama, kita akan menggunakan struktur for dengan inisialisasikan i sama dengan 1. Perulangan ini akan berjalan selama i kurang dari sama dengan n. Karena angka yang akan diulang adalah dari 1 hingga n, atau setiap iterasinya itu i akan bertambah dengan 1. Jadi kita tulis i plus plus. Jika kondisi terpenuhi, maka program akan mencetak sejumlah bintang sesuai dengan nilai n dan memberikan enter untuk pindah ke baris berikutnya. Lalu di dalam perulangan pertama ini terdapat perulangan bersarang untuk mencetak sejumlah bintang yang diperlukan agar terbentuk segitiga siku-siku terbalik. Lalu dalam perulangan pertama menggunakan for dengan inisiasi j sama dengan n. Perulangan ini akan berjalan selama j lebih dari sama dengan i, dan setiap iterasi j akan berkurang j min. Jika kondisi terpenuhi, program akan mencetak karakter bintang hingga kondisi tidak lagi terpenuhi. Lalu setelah segitiga bintang selesai dicetak, program akan melanjutkan ke perulangan kedua. Perulangan kedua, kita menggunakan for lagi dengan inisialisasi i sama dengan 1. Sama seperti sebelumnya, perulangan ini berjalan selama i kurang dari sama dengan n, dengan i bertambah setiap iterasinya, atau kita tulis sebagai i plus plus. Jika kondisi terpenuhi, program akan mencetak susunan angka berurutan yang membentuk segitiga siku-siku, dan memberikan enter untuk pindah ke baris berikutnya. Di dalam perulangan kedua, terdapat perulangan bersarang yang menggunakan for dengan inisiasi j sama dengan 1. Lalu, jika kondisinya j kurang dari sama dengan i setiap iterasi, maka j akan bertambah 1, atau kita tulis j plus plus. Jika kondisi terpenuhi, maka program akan mencetak nilai variabel angka. Lalu angka akan bertambah 1 setiap kali angka dicetak hingga kondisi tidak lagi terpenuhi. Lalu setelah semua perulangan selesai, program ini akan berakhir. Kita lanjut ke pseudocode-nya, kita akan mendeklarasikan variabel i, j, n, dan juga angka dengan tipe data integer. Lalu kita mulai atau begin dengan kita inisiasikan atau kita masukkan nilai 1 ke variabel angka. Lalu kita input nilai n. Untuk struktur for-nya kita buat i sama dengan 1 hingga n. Lalu dia akan masuk lagi ke nested for, di mana di dalam for-nya lagi ada j sama dengan n hingga ke i. Lalu dia akan, jika terpenuhi, maka program ini akan mencetak bintang. Lalu lalu dia akan mengulang sampai kondisinya tidak lagi terpenuhi. Setelah itu, terakhir dia akan mencetak enter. Dan dia akan mulai mengulang lagi ke for yang pertama ini. Kita lanjut ke pengulangan yang kedua. Untuk i sama dengan 1 hingga n, maka dia akan masuk ke perulangan di dalamnya lagi. Untuk j sama dengan 1 hingga i, maka dia akan melakukan ini. Jika dia terpenuhi, maka dia akan mencetak angka, lalu angka akan bertambah dengan 1, dan dia akan mengulang terus perulangan ini hingga kondisi tidak lagi terpenuhi. Setelah itu, program akan meng-enter. Dan lanjut lagi ke perulangan yang kedua ini. Begitu terus hingga kondisi tidak terpenuhi dan selesai. Untuk flowchart-nya, saya buat seperti ini. Kita mulai start, lalu kita masukkan nilai 1 ke variabel angka, lalu kita menginput n. Untuk for yang pertama, nih, i. Ini ada. Nah,
sama dengan 1 hingga N, di mana J sama dengan, untuk perulangan pertama I sama dengan 1 ke N, jika dia benar, maka dia akan turun ke bawah. Sebentar ini saya belum masukkan benar atau salahnya. Jika dia benar, maka dia akan ke bawah. Jika dia memenuhi, maka dia akan turun ke bawah. Dia akan melakukan perulangan yang kedua di dalamnya. Lalu jika dia benar, dia akan mencetak. Jika kondisinya benar, dia akan mencetak bintang. Lalu dia akan berkurang dengan 1. Lalu dia akan mengulang lagi. Jika tidak memenuhi lagi, maka dia akan lanjut ke sini. Lanjut ke sini, bertambah dengan 1. Jika dia salah, maka dia akan lanjut ke perulangan selanjutnya. Tinggal saling menjaga. Ini kita benar sini. Ini juga. Setelah dia lanjut ke perulangan yang kedua, dia akan mengecek ini, perulangan pertamanya. Jika dia benar, dia akan lanjut ke perulangan yang kedua, yang di bawahnya lagi, perulangan di dalamnya. Jika benar, dia akan mencetak angka, lalu angka akan bertambah dengan 1, dan J nambah 1, bertambah 1, tambah 1 juga. Lalu dia akan mengulang terus, hingga nanti kondisinya tidak terpenuhi atau false, dia akan menuju ke perulangan di luarnya dengan menambahkan I sama dengan menambahkan I dengan 1, lalu dia akan mengulang lagi. Jika kondisinya tidak terpenuhi lagi, maka dia akan keluar langsung. Oke, baiklah, untuk Lamsol ini kita sudah selesai. Kita akan lanjut ke codingannya. Include iostream ini sebagai feeder atau library untuk memberitahu program bahwa kita menggunakan library iostream supaya kita bisa menggunakan in, out, dan online gitu. Lalu instrumen seperti ini berfungsi untuk agar ketika kita menggunakan fungsi in dan juga out, kita tidak perlu mengetik std terus sebelumnya. Lalu integerman ini sebagai fungsi utamanya. Pertama kita akan deklarasikan variabel ini, n, lalu angka. Kita langsung isi angka itu sama dengan 1. Ini kita bikin output, masukkan n. Lalu nilai dari output itu akan kita masukkan ke variabel n. Ini kita lanjut ke for. Untuk i sama dengan 1 dengan ini.
kurang dari sama dengan N itu lalu di bawahnya ada for lagi untuk J sama dengan N di mana J lebih dari sama dengan 1 lebih dari sama dengan I hmm, itu J minimum ya lalu out. Jadi untuk for yang pertama ini kita indikasikan sebagai fungsinya itu untuk mencetak berapa baris yang kita perlukan untuk membuat bintang tersebut. Lalu yang di bawahnya ini atau for di dalamnya ini berfungsi untuk kita mencetak bintangnya. Jadi bintangnya kenapa dia Gemini? Karena nanti dia akan bintangnya kan bentuknya segitiga siku-siku terbalik. Jadi otomatis bintangnya semakin ke bawah dia semakin kecil, semakin sedikit. Jadi kita menggunakan perulangan yang ini uh, diminumin. Dia akan berkurang satu gitu. Jadi contoh ini skor yang kedua lalu J plus plus. Lalu setelahnya dia akan mencetak angka yang tepat dengan kemudian kita akan coba run dan oh, kita terus semuanya. Hmm, kita coba ini. Ini belum yang salah, belum ditanam, belum dikasih enter. Ya, lanjut ini. Nah, dia akan seperti ini.